the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, Mr. Ali, good afternoon. Oke, good afternoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mr. Ali? Yeah, I'm fine. Everything running well. I do my self motivation. Jadi saya melakukan motivasi diri. Saya harus gini, harus paksakan. Saya memanfaatkan quality time. Waktu itu harus berkualitas buat saya. Ya, makanya kok sekarang sepertinya optimis sekali sepertinya. Harus ya kan. Iya. Aku nggak mikir ini aku sudah tua, nggak mikir ya kan. Yang penting aku harus bisa melakukan sesuatu yang aku bisa memacu diri, gimana aku bisa melaju seperti orang-orang lain ya, karena memang sekarang itu dunia sudah seperti busur yang begitu cepatnya, apalagi dunia maya seperti ini gitu. Banyak temanku yang kerja di sini kok gak enak gitu kan. Gak enak, kenapa gak enak? Ya karena memang ikut orang ya kan. Orang maju diri kalau memang ikut orang ya harus menikmati apa yang dia harus kerjakan di kantor itu gitu misalnya kan. Itu memacu diri, self motivasi diri itu penting sekali. Mas Bro gimana untuk memacu diri sendiri? Ya, biasanya saya harus melihat orang lain. Oh, gimana orang lain itu kok bisa sukses ya? Akhirnya saya mencari tips-tipsnya agar saya bisa meniru kesuksesan orang itu. Itu gimana, Mister? Kalau menurut Mister? Ya bagus juga karena memang melihat orang lain sukses itu sebetulnya kan harus dianalisa lagi. Tapi cara meraih suksesnya itu yang harus kita pelajari ya kan. Kalau dilihat orang itu punya mobil 3, tapi dari cara mendapatkan mobil 3 itu seperti apa? Nah kayak gitu itu self motivation ya. Jadi cara orang itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan kesuksesan, terus dia dipromosikan, naik jabatan kayak gitu kan dari pertama ada di dalam diri mereka sendiri, dari self motivation pada diri mereka sendiri. Karena nggak mungkin orang itu sukses kalau dia nggak dipaksa oleh dirinya sendiri. Pagi bangun itu juga harus on time ya kan. Kapan dia harus berangkat ngantor kayak gitu. Kalaupun dia wirausahawan, dia pasti juga punya quality time, punya waktu yang memang dia terschedule ya, terjadwal kayak gitu. Di sini saya punya catatan, temanku bilang, aku nggak enak rekan kerjaku sekarang kayak gitu. Kerja di kantor yang sekarang itu nggak kayak tempat yang dulu kayak gitu. Yang lama itu lebih enak gini. Dulu atasan saya nggak kayak gini, lalu mulai kehilangan motivasi. Nah itu dia harus berpikir kalau ikut orang dan bos itu kan mesti beda-beda dimanapun tempat. Tapi intinya itu sama. Kita harus memacu diri kita supaya bos kita itu ngertiin kita dan kita harus ngertiin dia dulu kan gitu. Terus ini catatan saya juga, apa yang pernah saya mengalaminya pasti semuanya sama. Apakah rekan kerja saya dan atasan saya pernah mengalaminya? Pasti pernah. Kalau saya dengan orang lain mulai mengeluh dan mulai bercerita dulu, dan kebetulan saya dengar, biasanya saya yang nyeleneh ini akan mulai bernyanyi-nyanyi lagunya siapa gitu, kayak seusia saya itu dulu lagunya kayak lagunya Betharia Sonata kayak gitu-gitu, lagunya Obi Mesa kayak gitu-gitu. Terus liriknya begini dulu, segenggam emas itu kan, terus liriknya kisah kasih di sekolah gitu kan, miliknya siapa itu, Obi Mesa ya. Malu, aku malu pada semut merah
yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Nah itu dari situ kita bisa berpikir ya, Iya. kita itu duduk di sini, berdiri di sini, ternyata semut merah itu aja memperhatikan kita. Nah gitu. Hmm. Makanya kita harus back to our basic ourselves. Kita harus bisa kalau kita memperhatikan diri kita sendiri. Biar kita bisa memacu diri untuk grade-nya itu lebih naik tingkatannya seperti itu. Kalau misalnya sekarang gaji kita baru 5 juta gitu kan, gimana bisa 6 juta jadi 7 juta kan gitu kan, kita harus punya ini sendiri kan gitu. Oke, seperti guru kan kita biasanya kan gaji tetap ya kan. Tetapi gimana kita bisa memacu diri kita supaya kita dapat tambahan dari bisnis lain, misalnya kita bisnis online atau apa aja kan banyak hal yang harus kita lakukan supaya waktu kita itu benar-benar bermanfaat ya kan. Karena memang waktu itu seperti busur ya kan. Waktu saya masih kecil SD itu ingat sekali ya kan, di memori saya itu di draft ini penyimpanan memori saya itu masih ingat betul kejadian-kejadian masa lalu ya. Tapi sekarang sudah besar dan masa-masa itu juga masih ingat, apalagi SMP apalagi SMA ya kan. Oke. Terus ini ada catatan saya sekarang juga masih ada, apa yang jadi motivasi Anda untuk terus bekerja meski situasinya tidak ideal? Coba saya tanyakan ke jenengan. Iya. Bisa nggak dijawab? Situasinya nggak ideal gitu. Ya, biasanya saya itu ketika menghadapi situasi seperti itu, niat saya akhirnya kembali lagi, saya di sini niat mengabdi. Iya. Akhirnya itu yang menjadi motivasi saya. Motivasi Iya. ya, karena mengabdi apapun sampean harus ngertiin orang yang kita abdi ya kan, maksudnya atasan kita ya kan. Tapi kalau kita entrepreneur atau punya usaha sendiri ya, kita yang macu diri kita sendiri lebih kuat lagi, apalagi nantinya kita punya bawahan juga ya kan, kayak gitu. Iya. Dan itu memang tidak semua orang yang ngerti seperti itu ya kan. Kadang-kadang aku kok gak sukses ya, miskin itu kok tetep ngikutin aku ya, kayak gitu-gitu. Padahal itu si Master Ali itu kerjanya juga sama aku, lulusannya juga lulusan jurusan bahasa Inggris, tapi kok dia sekarang ya punya ya sesuatu yang melebihi aku kan gitu. Dia gak melihat dari proses perjuangan saya. Kadang saya juga malam kalau sudah saya mengonsep sesuatu itu, saya kadang-kadang gak tidur gitu. Bukan gak bisa tidur, sebetulnya tidur juga bisa, tapi ini harus saya selesaikan. Aku harus ini gitu, karena punya disiplin diri, aku harus punya motivasi diri seperti itu, bro. Jadi memang motivasi diri itu harus dimiliki diri kita sendiri. Ya, Oke, di sini ada catatan aku yang masih ada. Saya percaya tantangan yang saya alami sekarang adalah bukan nasib atau takdir, ya kan? Benar-benar. Jadi bukan nasib atau takdir, tetapi itu proses pembentukan diri kita. Gimana kita dewasa berpikir, kayak gitu. Dan saat ini belum baik dan belum siap menjadi saya yang lebih baik, dan itu harus dipikirkan. Dan untuk menghadapinya, tantangan kedepannya itu saya harus bagaimana gitu kan. Seperti saya sendiri sekarang, saya jadi YouTuber ya. YouTuber itu menurut aku juga ada perjuangan. Nggak tiba-tiba orang itu langsung booming, sukses, YouTube kita ditonton banyak orang ya kan. Sekarang kita tanya, YouTube kita itu bermanfaat nggak buat orang lain ya kan? Terutama misalnya orang yang suka hiburan, apa di YouTubeku itu ada unsur hiburan ya kan? Misalnya YouTubeku itu, penontonku tuh ada yang suka pelajaran bahasa Inggris, di sana ada nggak unsur bahasa Inggris ya kan? Kalau orang tuh nggak mau nonton ya memang unsur-unsur yang mereka pinginkan nggak ada ya kan? Karena dari YouTube sendiri ada entertain, ada bisnis, ada edukasi kan, seperti itu.
Jadi belajar bisnis juga bisa lihat YouTube-nya Master Ali kayak gitu-gitu kan. Karena Master Ali juga selain ngajar juga kan punya banyak bisnis yang memang orang orang lain juga banyak lakukan ini, tapi kan trik-trik harus ini konsumen, target market kita siapa, itu kita harus mikir ya kan, kayak gitu. Kita misalnya tak kasih contoh, kita jualan BH ya kan, otomatis kan target market kita kan ibu-ibu ya kan, jangan dijual ke bapak-bapak, nanti bapak-bapak jadi banci semua ya kan, kan gitu bro. Betul, ya kan, betul sekali. jadi Ya. kita harus berpikir itu ya kan gitu. Oke, di sini ada catatan saya lagi ya. Atasan sering marah-marah, mungkin saya kurang baik dalam mengerjakan sesuatu, itu pasti ya kan. Itu catatan aku itu dari teman-teman yang kadang-kadang sering share ke aku, ya atasanku itu sering marah-marah kayak gini. Tapi lo itu lihat lo sendiri gitu kan, kenapa atasan marah-marah kan gitu. Dia nggak paham. Mungkin kamu kurang baik mengerjakan sesuatu atau perlu kamu itu self evaluation ya kan. Jadi evaluasi diri itu perlu sekali. Apa sih yang kurang dalam diri gue kan gitu, dalam hal kerjaan ya kan. Kalau enggak ini seperti guru aja ngajar ya kan, muridku itu kok gak nyambung sih, kok blow on banget sih, diajarin sampai sekali dua kali kita nerangkan gak nyambung ya. Nah itu kan perlu ada pengayaan kan, guru ada evaluation ya kan, ada evaluasi ya kan. Seperti saya sendiri ngajar, muridnya ada Madura, ada Banyuwangi ya orang Banyuwangi, ada Jawa, ada pokoknya campur-campur ya kan, target market kita. Padahal itu kan siswa sama guru ya. Siswa itu juga dianggap target market kalau kita mikir bisnis ya kan, kayak gitu. Jadi kalau siswanya nggak bisa ya apa ini gurunya ini kan gitu. Masa sih muridnya 40 satu kelas semuanya bego ya kan, kayak gitu. Jadi kan guru yang baik itu harus bisa anak itu misalnya sekarang nilainya 50, gimana bulan depan bisa 60 kan gitu kan. Selalu ada peningkatan ada ya. yang memang 50 tetap 50 tapi karena memang dia kualitas ininya rendah ya kan, tapi nggak boleh dikatakan goblok ya kan, karena memang siswa itu ada yang penangkapannya slow, ada yang penangkapannya cepat, ada yang saya belum ngajarin itu dia sudah ngerti kan gitu, karena dia sudah sinau dulu atau belajar dulu di rumah seperti itu. Itu kadang-kadang yang nggak disadari sama guru. Ada kadang ada siswa di kelas itu diajar itu tidur, tapi pada saat ditanya kok ngerti gitu kan. So how ya kan, bagaimana gitu kan. Saya jadi guru, jadi dosen 22 tahun sudah berjalan seperti itu. Jadi aku udah bisa ngertiin apa yang harus aku lakukan, dan itu aku harus self motivation. Jadi saya harus force yang memaksa diri saya kayak gini. Seperti contoh sekarang saya jadi bapak ya kan, jadi bapak dengan 3 anak yang semuanya masih butuh pendidikan, butuh sekolah, butuh biaya kan gitu. Aku sebagai bapak aku single fighter ya kan, single fighter, aku perang sendiri kan. Istriku kan juga ibu rumah tangga, mau nggak mau aku gak boleh sakit nih gitu kan. Gimana caranya aku sakit ya apa ini, aku nggak ada uang pemasukan, Tulang punggung keluarga Wali ya. Iya, jadi itu self motivasi kita harus terpancing, harus tumbuh di situ kayak gitu. Nggak boleh anakku berhenti sekolah, nggak boleh anakku berhenti dengan pendidikan, karena memang dari pendidikan ada fee bro ya kan, ada biaya. Kita itu apa mau jadi orang tua anak kita itu dibilang miskin di sekolah, minta nggak gratis, ini nggak bayar kan malu ya kan. Apapun kita harus perjuangkan. Kalau kita bilang paling miskin, oh enggak dong gitu kan, aku harus berusaha gitu. Tapi dibilang kaya Pak Ali juga nggak mau ya kan, Mas Ali juga nggak mau, karena kan itu kan timbul congkak kan, orang itu nggak ada orang kaya. Kalau orang kaya itu paling ya
sleeping, mancing kayak gitu-gitu aja hidupnya. Itu orang kaya, ya kan, shopping gitu, ya kan. Tapi nggak ada walking, ya kan, sleeping, mancing, shopping itu orang kaya, ya kan. Kayak gitu itu bener-bener menikmati surga di dunia, ya kan. Di akhirat masih tanda tanya. Kalau di akhirat ya juga harus diperjuangkan selama kita hidup, selama kita di dunia, ya kan. Kita juga ibadah itu harus dipaksa, ya kan. Waktunya ibadah jangan keluyuran, ya kan, gitu. Waktunya ibadah kamu harus ya on time, ya kan. Kalau on time kan surga kan cepat, ya kan, di depan sendiri, ya kan, kayak gitu. Benar-benar ya. Ya, oke. Saya lihat catatan saya lagi. Ini memang catatan buat dari temanku yang mengeluh, itu tak catat di diary, ya, buku diary saya tentang self motivation. Aku bilang sama temanku, ingatlah kembali, untuk siapa sih Anda bekerja? Untuk Anda sendiri, untuk anak-anak Anda, atau untuk keluarga Anda? Kan itu perlu digaris bawahi, ya. Karena memang apalagi kita sudah get married, sudah punya keluarga, ya kan. Kita sebagai bapak, ya, bapak itu apa sih, kalau ada anak mengeluh minta uang itu, kalau nggak bisa ngasih itu kan sedih banget kan, bro, Betul ya kan. betul sekali. Tapi kalau ada anak merengek, menangis, terus bisa, meskipun kita ini ya berjuang dengan ini, yang anak wis gak boleh tahu, ya kan. Itu bahagia banget, ya kan, pas sambil marahin anak, pokoknya kamu jangan boros, kamu ini, gitu kan. Kamu harus rajin sekolah, kamu ini. Terus anaknya nurut, terus dikasih uang, kita hasil dari motivasi diri, kita kerja keras gitu. Bahagia sekali, ya kan. I'm very happy at that moment, ya kan. Momen seperti itu saya sangat bahagia sekali. That's self motivation, ya. Oke, selanjutnya, pergi pagi pulang malam itu untuk apa sih, ya kan. Kadang lembur, ya kan, overtime, ya. Mungkin ada keluarga yang butuh nafkah, ada cicilan rumah, cicilan mobil, ada tagihan hutang, DLL, itu orang hidup pasti, ya kan. Yang penting pokoknya saya kasih saran sama viewers saya, jangan sampai timbul jealous, ya kan. Maksudnya jealous itu kan ada wis negatif, wis ada rasa iri di dalamnya, itu nggak bisa memacu diri, ya kan. Jadi bangga lihat orang, pendam aja dalam hati, ya kan, aku harus bisa seperti dia. Tapi jangan sampai iri yang gimana gitu kan. Sering kan ini kayak tetanggaku, bisa ada tetangganya beli kulkas udah meriang, ya kan, kayak gitu. Betul sekali. Iya, terus ada tetangganya beli mobil, langsung sakit gigi, sakit kepala, ya kan, kayak gitu. Padahal tetangga itu juga dapat nyicil, kita nggak tahu, ya kan, kayak gitu. Banyak sekali yang terjadi. Banyak di tetangga kita. Terus santet juga jalan, ya kan. Ada, bro, black magic, bro. Mulai zaman Nabi sampai sekarang ada, ya kan. Saya temanku banyak buka kafe, ada buka warung, ya kan. Baru nasi dinanak setengah jam udah basi. Ya, kenapa? Karena disantet tetangga sebelah yang jualannya sama. Nah, kayak gitu. Tapi itu orang juga nggak boleh terus diem, terus kita harus berusaha, karena kita basic religi juga ada kan. Kita nggak boleh putus asa, tetap memacu diri, whatever, whenever, wherever we are, ya kan. Kapanpun, dimanapun kita berada, karena hidup itu still running, ya kan, terus berjalan terus, ya kan. Terus waktu itu benar-benar seperti busur, ya kan. Cepat sekali. Yang melesat begitu cepat, ya kan. Kita masih seperti saya tadi bilang, mulai SD, SMP, SMA masih diingat, ya kan. Saya dibully banyak orang itu juga ingat, tapi that's life, ya kan. Itu kehidupan yang memang sudah jalan, ya kan. Mau ngapain, ya kan. Oke, itu tadi saya ngomong berapi-api karena saya habis lihat YouTube-nya itu Denny Siregar, ya kan. Denny Siregar kalau ngomong gitu semangat gitu. Beda kalau Bang Ade, ya, Ade Armando itu kan, Ade Armando kalem terus,
terus apa namanya kayak edukatif gitu, ngomongnya itu tertata kayak gitu. Denny Siregar itu muncul itu suaranya itu berapi-api kayak gitu. Tapi bagus juga, aku suka ya kan. Oke, thank you very much. That's self motivation yang harus dimiliki every people ya, setiap orang. Oke. Ya, ada pertanyaan, Bro? Oke, berarti iri itu boleh dalam tanda kutip berarti Pak. Tanda kutip ya. Jadi kalau positif. sampean misalnya punya rasa iri, iri kan mesti arahnya negatif gitu. Harus pressure ya kan, tekan. Jangan dong, aku nggak boleh seperti ini kan gitu kan. Biarkan itu rezeki mereka ya kan. Aku mau berusaha seperti mereka gitu-gitu kan. Itu. Sip, itu. Ada lagi pertanyaan boleh? Berarti quotes-nya usaha berbanding lurus dengan kesuksesan ya. Yes, of course, that's good. Usaha itu akan tidak mengkhianati hasil dan berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Do it now, don't be jealous to somebody else. Goodbye. Terima kasih Mr. Ali. Ini sangat edukatif sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Berlambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Orang hidup harus punya motivasi diri.